Pertama, apakah semut itu bisa melihat manusia dengan jelas? Kedua, apakah semut itu bisa mendengar suara manusia? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sebenarnya semut itu berkomunikasi? Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makari ya magufron, alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Oke, jadi di video kali ini saya ingin membahas Abuya Mama Gufron yang mengklaim bahwa beliau itu bisa berkomunikasi dengan semut gitu. Sebenarnya kisah tentang manusia yang bisa berbicara dengan semut itu bukanlah cerita yang baru muncul di zaman modern ini. Jauh sebelum itu, kisah seperti ini sudah muncul dalam tradisi Yahudi sekitar abad ketiga Masehi melalui kumpulan-kumpulan cerita yang dikenal sebagai Agada. Nah, Agada ini merupakan kumpulan kisah para rabi yang berisi cerita rakyat, sejarah hingga nasihat-nasihat kehidupan. Jadi, gagasan bahwa manusia bisa memahami bahasa semut memang sudah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat yang hidup ribuan tahun yang lalu. Jadi dulu ini hanyalah cerita rakyat gitu ya. Nah, persoalannya adalah di zaman sekarang ada orang yang mengklaim bisa berkomunikasi dengan semut. Misalnya seperti Abuya Mama Gufron yang mengklaim bisa memahami bahasa semut. Artinya, menurut klaim tersebut, beliau itu dapat mendengar, memahami, bahkan beliau bisa berkomunikasi dengan semut sebagaimana manusia saling berbicara. Pertanyaannya, kalau kita mau uji klaim ini menggunakan pendekatan sains, maka apakah kemampuan seperti itu realistis berdasarkan apa yang saat ini diketahui dalam sains mengenai perilaku semut? Pertama, apakah semut itu bisa melihat manusia dengan jelas? Teman-teman perlu tahu bahwa mata semut itu sangat berbeda dengan mata manusia. Semut itu memiliki mata majemuk yang disebut sebagai compound eyes, yang tersusun atas banyak unit kecil yang disebut sebagai Ommatidia. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini itu memperlihatkan perbandingan antara penglihatan manusia dan penglihatan semut. Terlihat dengan jelas bahwa dunia yang dilihat semut itu jauh lebih buram dibandingkan dengan apa yang kita lihat sebagai manusia. Kemudian, kalau kita melihat penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature misalnya, maka bisa kita lihat bahwa jumlah Ommatidia itu ternyata berbeda antara kasta semut. Semut jantan itu memiliki jumlah Ommatidia jauh lebih banyak dibandingkan dengan semut betina, karena mereka membutuhkan penglihatan yang lebih baik ketika melakukan penerbangan saat reproduksi. Sebaliknya, ratu semut itu umumnya hanya memiliki sekitar 150 sampai 190 Ommatidia. Sedangkan semut pekerja bahkan hanya sekitar 70 sampai 100 Ommatidia. Nah, secara visual, inilah kira-kira seperti apa dunia yang dilihat semut dengan sekitar 150 Ommatidia. Terlihat bahwa penglihatan mereka itu sangat buram. Kalau gitu, pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin semut itu bisa mengenali sosok spesifik seperti Abuya Mama Gufron? Bahkan, penelitian di Journal of Experimental Biology itu menunjukkan bahwa semut itu seringkali mengandalkan informasi lain selain penglihatan ketika bernavigasi dan menghindari rintangan. Artinya, penglihatan itu bukanlah indera utama mereka. Jadi secara biologis, sangat tidak mungkin semut itu mengenali seseorang berdasarkan wajah atau penampilan visual sebagaimana manusia mengenali manusia lainnya. Kedua, apakah semut itu bisa mendengar suara manusia? Nah, ini juga sangat menarik. Kalau kita membaca berbagai penelitian mengenai sistem sensorik semut, sebagian besar spesies semut tidak memiliki organ pendengaran seperti telinga manusia. Mereka itu jauh lebih sensitif terhadap getaran yang merambat melalui tanah atau permukaan dibandingkan dengan suara yang merambat di udara. Memang benar, semut dapat menghasilkan bunyi melalui mekanisme yang disebut sebagai stridulasi, yaitu kayak misalnya menggesekkan bagian tubuh tertentu sehingga menghasilkan getaran. Tetapi, bunyi ini sangat lemah. Dalam salah satu artikel yang diterbitkan di jurnal Nature, bunyi tersebut bahkan disebut sebagai barely audible atau hampir tidak terdengar oleh telinga manusia. Memang ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan beberapa spesies semut mampu merespons suara di udara. Namun respon tersebut itu hanya terjadi pada jarak yang sangat dekat,
sekitar beberapa sentimeter saja. Artinya, komunikasi mereka itu tetap berlangsung dalam skala yang sangat kecil. Jadi, kalau kita baca penelitian, memang kesimpulannya kurang lebih sama, bahwa semut itu tidak bisa berkomunikasi melalui percakapan jarak jauh seperti manusia. Bahkan, untuk sesama semut pun, sinyal akustiknya itu hanya efektif dalam jarak yang sangat dekat. Kalau kita berdiri atau duduk misalnya, sementara semut berada di tanah, maka secara sains sangat tidak mungkin kita dapat mendengar suara yang mereka hasilkan. Bahkan jika kita mendekatkan telinga kita sekalipun, suara itu belum tentu terdengar tanpa bantuan alat yang sangat sensitif. Nah, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kalau semut itu memiliki penglihatan yang sangat terbatas, tidak mengenali manusia berdasarkan wajah, dan tidak bisa berkomunikasi menggunakan suara seperti manusia, lalu bagaimana mungkin mereka itu bisa mengenali sosok spesifik seperti Abuya Mama Gufron, bahkan bisa berkomunikasi dengan beliau gitu. Dalam sains, semut itu mengenali lingkungan sekitarnya terutama melalui feromon, yaitu sinyal kimia, kemudian melalui sentuhan antena, dan sebagian melalui getaran. Mereka itu tidak memiliki konsep identitas kompleks seperti oh ini si A atau ini si B sebagaimana manusia. Karena itu, jika klaim beliau itu kita uji menggunakan pendekatan sains, maka klaim tersebut tidak didukung oleh bukti ilmiah yang ada gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sebenarnya semut itu berkomunikasi? Kalau kita menggunakan pendekatan saintifik, maka semut itu tidak memiliki bahasa lisan seperti manusia. Seperti yang sudah sempat saya singgung di awal, bahwa sebagian besar komunikasi mereka itu dilakukan melalui dua mekanisme utama. Yang pertama adalah feromon, yaitu sinyal kimia berupa bau. Yang kedua adalah stridulasi, yaitu menghasilkan getaran dengan menggesekkan bagian tubuh tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita semua pernah melihat hal ini. Saya sangat yakin bahwa setidaknya sekali dalam hidup teman-teman, itu pasti pernah melihat dua ekor semut bertemu lalu saling menyentuhkan antenanya. Mungkin ya kita tidak tahu persis informasi apa yang sedang mereka pertukarkannya, tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa mereka itu sedang berkomunikasi. Nah, orang-orang yang hidup ribuan tahun lalu juga mengamati hal yang sama. Mereka itu melihat semut saling menyentuh antena, bergerak beriringan, bekerja sama membangun sarang, lalu muncul berbagai cerita rakyat bahwa semut itu saling berbicara. Karena itulah kisah mengenai semut yang bisa berkomunikasi telah lama muncul dalam berbagai kebudayaan, termasuk dalam tradisi Yahudi. By the way, ini adalah video yang menunjukkan bagaimana semut melakukan stridulasi. Perlu saya jelaskan bahwa suara pada video ini sudah diperkuat menggunakan alat perekam sehingga kita bisa mendengarnya. Tapi kita juga harus tahu bahwa dalam kondisi normal, suara tersebut hampir tidak terdengar oleh manusia. Stridulasi inilah yang menghasilkan getaran yang kemudian dideteksi oleh semut lain. Jadi sekali lagi, komunikasi semut itu bukan seperti manusia yang berdialog menggunakan kalimat-kalimat panjang. Yang dikirim itu hanyalah sinyal-sinyal sederhana yang berkaitan dengan kondisi koloni, bahaya, makanan, ataupun ya kebutuhan tertentu. Jadi, kemampuan komunikasi semut tentu sangat berbeda dibandingkan dengan mamalia seperti kelelawar, lumba-lumba, ataupun manusia. Terakhir, kembali pada artikel di jurnal Nature yang tadi saya kutip. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa artikel tersebut itu menjelaskan bahwa selain menggunakan sinyal kimia, semut juga menghasilkan bunyi yang sangat lemah melalui proses stridulasi. Namun bunyi itu begitu pelan atau sangat lemah sehingga hampir tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Kalaupun ada manusia yang ingin mendengar suara semut, maka semut tersebut harus berada sangat dekat dengan telinga dan itu pun harus dalam kondisi yang sangat ideal dan biasanya memerlukan alat bantu yang sangat sensitif. Jadi, jika yang dimaksud adalah Abuya Mama Gufron bisa bercakap-cakap dengan semut sebagaimana dua manusia saling berbicara, maka klaim tersebut tidak sesuai dengan pemahaman sains saat ini mengenai sistem komunikasi semut. Sains saat ini itu belum memiliki bukti bahwa manusia itu mampu memahami sinyal kimia, getaran maupun komunikasi alami semut secara langsung hanya dengan menggunakan pendengaran biasa. Tapi balik lagi, mungkin Mama Gufron itu diberikan karoma tersendiri yang memungkinkan beliau bisa berkomunikasi dengan semut. Dan kalau misalnya ada di antara teman-teman yang memilih untuk percaya sama Mama Gufron,
bahwa beliau punya kemampuan memahami bahasa semut, ya silakan saja. Itu adalah keyakinan teman-teman yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan to be honest, saya sangat menghargai keyakinan teman-teman semua. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.